Jogja itu punya nyawa sendiri apa istilahnya ya. Ketika kita datang dari kota yang besar, terutama aku udah lama di Jakarta kan. Kalau ke Jogja tuh selalu ada yang apa ya, secara semesta itu bohosone loh. Secara semesta itu udah istirahat dulu, lupakan kehidupan di sini tidak mengalir. Jadi aku udah melukat itu udah. Terus yang istilahnya medis, psikolog, psikiater jalan. Oh, ini juga. Aku sekarang tidur pakai obat sekarang. Sedang dalam medikasi. Pertama yang cantik, coba kau catat. Keretaku tiba pukul 4 sore. Udah aja di situ sebetulnya. Aku juga ngawur, nggak lihat jadwal KAI waktu itu. Aditya Sofyan, Mas Adit ini kalau aku lihat ya langsung muncul di kepalaku sesuatu di Jogja. Iya, ya kan. Sebelumnya terima kasih loh Mas. Lagu itu jadi menawarkan rinduku ke Jogja. Karena itu 2017 kan. Iya. Itu aku sama istriku kan lama tinggal di Jogja. Terus pindah ke Jakarta 2012-an kalau nggak salah. Ya itu muncul di tahun sekian itu 2017 setelah jadi kangen Jogja. Terima kasih, matur suwun. Dan akhir-akhir ini kembali dirilis versi 2024-nya itu. Betul. Di TikTok kelihatannya udah pada pakai lagu itu. Aku TikTokan terus ora tahu nggak pernah kelihatan. Malah nggak pernah kelihatan. Banyak kamera, aku lihat kamera mana ini? Nggak perlu pedulikan kamera. Ya, banyak kamera. Kamera one, kamera two. Iya. Itu rasanya gimana? Saya tahu lagu itu di mana-mana gitu, sesuatu di Jogja itu. Itu aku merasa biasa karena itu bukan proses yang overnight gitu istilahnya ya. Lagu itu sudah dirilis 2017. Itu juga dalam rangka menyelesaikan satu mini album. Itu adalah lagu yang terakhir aku ciptakan untuk mini album tersebut dalam keadaan tidak terlalu serius, agak terburu-buru. Waktu itu kan targetnya 5 lagu. Ya udah cepetan 1 lagu lagi. Ya udah ntar gue bikin nih. Tapi agak cheesy ya. Gitu waktu itu 2017. Waktu itu dan lagu malah itu ini ya, maksudnya nggak seserius lagu-lagu yang lain gitu ya. Karena di mini album 8 tahun pada waktu itu ada singlenya yang judulnya Seniman. Dan ada lagu-lagu dan lagu-lagu lain lah. Ada 8 tahun? Iya, ada 8 tahun. Lagu Sesuatu di Jogja bukanlah lagu yang kala itu favorit buat aku. Maksudnya aku ciptain aja buat wis pokoknya kan 5 lagu ya kamu mintanya, ini tak bikinin 5 lagu, udah 1 lagu terakhir udah di Sesuatu di Jogja judulnya. Oh, lagu terakhir itu Lagu terakhir yang aku ciptain di EP tersebut. Lalu kita tidak pernah mengistimewakan lagu tersebut, tidak pernah kita apa istilahnya promosikan dengan serius gitu ya. Ya udah pokoknya itu ada sebagai lagu kelima di mini album tersebut. Tahu-tahu lagu tersebut pelan-pelan terkenal lah istilahnya. Itu ya justru yang jadi paling terkenal, justru melebihi lagu-laguku yang aku buat di album-album sebelumnya gitu. Sebelumnya ada Adelaide Sky. Adelaide Sky. Itu tahun 2008-an lah. 2008 kan. Iya itu aku juga terpapar lagu itu, maksudnya aku juga dengerin lagu itu. Ya, jadi apa ya, ketika lagu itu ada di TikTok aku sih nggak begitu kaget karena aku sudah mengalami gradual. Bukan overnight, prosesnya gradual gitu. Jadi udah malahan aku sudah di titik yang nyanyinya orang tahu ada 2 generasi. Ada generasi yang tahu Aditya Sofyan yang Adelaide Sky. Kamu generasi sesuatu di Jogja apa generasi Adelaide Sky? Gitu. Kalau yang muda. Generasi tua sama generasi muda gitu ya. Nah, ngerti nih kalau yang sesuatu di Jogja tuh kayak kesane aku mau duwe 1 lagu gitu loh gitu. Jadi tapi ya nggak apa-apa. Jadi aku berharapkan bagi yang tahu sesuatu di Jogja bisa ngulik ini siapa sih Aditya Sofyan, apakah dia punya lagu yang lain ketika dibuka Spotify atau YouTube ternyata banyak di situ. Mohon didengarkan lagu yang lain. Jadi nggak begitu kaget. Aku sebenarnya mau mengaku generasi sesuatu di Jogja. Tapi ternyata usiaku itu tahu Adelaide Sky gitu. Iya, berarti Adelaide Sky juga tahu. Iya. Dari Adelaide Sky
ke Jogja gitu kan, dari Adelaide ke Jogja gitu. Inspirasinya apa sih Mas kok bisa bikin lagu sesuatu di Jogja itu? Aku ketika bikin lagu itu nggak ada, ketika itu tidak inspirasi ya, itu bukanlah aku yang ayo wes tak gawe lagu tentang Jogja gitu, nggak seperti itu ya, ataupun aku sedang memikirkan Jogja apa enggak. Dalam siap. Dalam proses membuat lagu itu aku kosong, jadi beberapa orang mulai dengan lirik dan mereka tahu mau nulis tentang apa. Kalau aku nggak tahu mau nulis tentang apa, jadi aku dimulai dengan gitar dulu, tak cari intro yang enak, tak cari nada yang enak. Nah dari situ aku masukin lirik satu-satu, dirangkai kata-kata. Jadi kan lagu itu kan ada verse, ada chorus segala macam. Lalu aku taruh lirik di sini. Pertama nggak make sense tuh in a way, ini idenya tentang apa sih? Misalnya ujuk-ujuk di depan lagu ku taruh bosan menunggu di bis kota, misalnya opo. Tapi karena kata-kata itu enak aja ditaruh di awal, tapi kan belum tahu ide ke belakangnya apa. Nah itu sekosong itu, mengalir itu ya. Betul. Itu aku isi di belakang, aku isi. Dan karena banyaknya kata-kata ini, dia seringkali menggambarkan ide lagunya lama-lama kelihatan gitu. Kayak kita masang puzzle kan, waktu masang puzzle kan wis pasang sih gitu. Kecuali kalau kita nyontek ya udah tahu apa. Kalau ini puzzle-nya apa sih, tak taruh di sini dulu. Oke, ketoknya nyambung karo iki. Tapi kan masih bolong-bolong, kita belum tahu itu gambar apa. Akhirnya iki ketoknya tentang ono kapal laut ono dipasang, baru ada idenya. The whole idea reveals gitu. Aku baru tahu aku bikin lagu seperti itu ya. Iya kan beda-beda ya setiap orangnya. Kalau aku kebetulan setelah dirangkai-rangkai itu sesuatu tentang Jogja aja deh, sesuatu di Jogja. Itu kalau aku dalam proses membuat lagunya dalam skala sadar ya. Kalau dalam skala nggak sadar mungkin ya karena aku orang Solo, familiar dengan Jogja, karena sebagai orang Solo nek dolan tuh Jogja, kereta Pramek, naik mobil waktu itu rame-rame 2 jam 3 jam waktu itu, dan selalu menyenangkan main ke Jogja. Sudah dari kecil sudah terpapar Jogja, itu juga di situ. Begitu sih. Iya. Ada ini nggak sih Mas? Maksudnya ada kayak harapan gitu ketika orang dengerin ini, semoga dia begini gitu. Ya semoga dia bisa ikut-ikutan tren videonya. Ya ojo lali kalau kalian ke Jogja jangan lupa pakai sesuatu di Jogja. 1. Iya kalau orang biar saya selalu ada dalam radar permusikan Indonesia. Dan juga bisa menjadi, nah itu tadi pintu untuk mengenal karya saya yang lain gitu. Nggak cuma sesuatu di Jogja. Gitu. Kalau menurut Mas Adit, Jogja itu Mas? Jogja itu punya nyawanya sendiri ya. Apa istilahnya? Kemarin ada seorang yang nanya, Mas aku belum pernah ke Jogja nih. Tak pikir walah kok iso nganti ora iso ora tau ning Jogja iki. Iya, itu sesuatu yang ini ya. Sangat sesuatu itu, padahal dia tinggalnya di Malang kan. Ora tahu, nggak bisa sampai nggak ke Jogja tuh gimana ceritanya. Ya pokoknya dia belum pernah ke Jogja. Lalu yang dia tanyakan itu, kalau aku ke Jogja ntar kemana aja atau kemana dulu gitu. Terus aku bilang, Kose, ketika kamu di Jogja rasakan dulu Jogja. Wes keluar dari, misalnya kamu naik kereta apa turun sampai di kotanya, sudah aja di situ tenang, lihat tengah-tengok aja gitu. Jogja tengah-tengok ya, teman-teman. Tengah-tengok itu bahasa Prancis kan. Tetek. Kalau orang Jogja bilangnya tetek itu tengah-tengok itu. Nongkrong istilahnya. Jogja itu punya nyawa sendiri apa istilahnya ya. Ketika kita datang dari kota yang besar, terutama aku udah lama di Jakarta kan. Kalau ke Jogja tuh selalu ada yang apa ya, secara semesta itu bohosone loh. Secara semesta itu udah istirahat dulu, lupakan kehidupan di sini tidak mengalir. Di sini tidak ada ekspektasi. Ketika itu sudah sampai di kamu, meh ngopi aja duduk enak tenang. Ngopi bener. Ngopi yang 3.000-an itu wes. Kalau sambil ngudut nih aku, waduh, domblong aja udah enak. Domblong. Baru boleh kamu jalan-jalan ngafe apa cari yang ngehits, tapi kamu rasakan dulu nyawanya Jogja gitu. Jogja punya seperti itu. Di Jogja itu leye-leye itu tidak merasa bersalah.
Saya tidak merasa bersalah. Ya kan, kayak melambat sedikit gitu atau bahkan melambat banyak pun juga, ya nggak apa-apa gitu. Berasa. Bahkan ketika di Jogja itu kayak jokesnya ya atau bercandaannya sama konco-konco gitu teman-teman itu hal-hal yang sepele gitu. Itu ya oke gitu, kita ketawa gitu. Tapi ketika itu dibawa ke Jakarta, jokes itu, bercandaan itu kayak ngapain sih gitu. Tapi itulah seninya hidup di Jogja. Contoh gitu. Contoh apa, Mas? Contoh misal obrolan tentang apa ya, angkringan misal, ya kan, ngobrol di angkringan gitu kan, ngomongin tentang gelas, ngomongin tentang sesuatu mungkin meja itu diobrolin itu sampai seserius itu gitu ya. Kayunya apa lagi? Iya kan. Itu kayu ini. Gue kayak tonggo gue kayak dodol. Nah itu pusing yang ngasih subtitle. Iya biar nanti yang ngasih subtitle turun tangan. Padahal Mas Adi sendiri bukan asli Jogja ya? Enggak, aku orang Bandung, lahir di Bandung. Nyokap sih Sidoarjo, bokap itu Sunda Batak. Dan menurut laporan dari ibuku, aku sewaktu di Bandung itu cuman bisa bahasa Sunda. Bisa bahasa Sunda cuman juga? Hanya bisa bahasa Sunda, bahasa Indonesia aja nggak bisa aku. Nah begitu. Ya itu, tapi aku nggak inget ya ada memori itu ya. Iya. Dulu tinggalnya di gang sempit di Bandung, daerah mana aku udah lupa, Sukajadi apa di mana. Nah itu terus pindah ke Solo. Terus aku meresapi culture-nya lah gitu sampai gede. Iya. Dan karena cerita hidup itulah yang juga tentu saja akan berpengaruh terhadap bagaimana dirimu menghasilkan karya tuh Mas. Iya. Kurang lebih. Aku pura-pura paham. Iya. Karena sepertinya kan dirimu juga ini kan, maksudnya suka dengan hal bicara tentang kontemplasi, bicara tentang spiritual. Iya. Itu juga berperan dalam penciptaan lagumu. Aku kalau bikin lagu perlu ketenangan dan perlu diam. Aku belum bisa saat ini melihat koneksi antara sisi spiritual sama pencipta lagu belum ya. Mungkin di spiritual itu beberapa kali disebutkan you are happy if you do what you're supposed to do gitu. Ada kurang lebih di situ. Dan aku merasa peranku sebagai singer songwriter sudah tepat. Kayak aku ki nang donya ngopo toh gitu. Aku di dunia bikin lagu gitu. Purpose of life istilahnya gitu ya. Bisa jadi purpose of life. Kalau spiritual sih di luar itu lebih ke pertanyaanku, apa ya, ada eager to seek. Keinginan untuk mencari ya kita ini sebagai manusia sajane ngopo sih gitu. Sajane ngopo sih di luar dari kerja tiap hari cari uang itu kan tercipta karena peradaban manusia ya. Pemrograman itu ya. Jadi kayak mesin di jedek terus kesana kesini. Tapi ya itu nggak apa-apa, itu saya tanggulangi sebagai tanggung jawab. Tapi kan satu saat kita mati gitu. Itu kan hal yang gitu. Itu apa? Lah mosok apa sih, kita kan di sini sangat duniawi. Lalu bolehkah aku kalau di sisi spiritual aku mencari opo sakjane opo ya kerja, sesuatu yang lebih mendalam itu apa gitu ya. Kerja ya wis tak lakoni sebagai tanggung jawab peradaban, tapi lalu ketika di sini ada kehidupan dan di sini ada kematian atau afterlife segala macam. Boleh nggak tak ngintip sedikit gitu loh, no kisi-kisi. Bosen nih kan jelek tiap hari. Ya aku kerja cari uang apa segala macam, tapi bosen gitu loh. Ingin tuh banyakan tuh ketika aku diam, apa yo gitu. Ya harus ada keinginan untuk mencari, tapi apa yang dicari gitu kan. Baca buku, dengerin spiritualis. Apa contohnya Mas? Yang sudah kamu lakukan nggak begitu telusuri pasti ya. Ada set guru, ada set guru itu dari India ya. Ada Osho juga orang kontroversial itu. Dolores Cannon yang punya konsep. Udah jauh tau ini dari sesuatu di Jogja. Jauh tau. Ini sih belok iya. Nanti balik lagi. Ya kalau Dolores. Tapi nggak apa-apa ngobrolin sesuatu yang
bukan apa-apa. Sesuatu di Jogja. Tadi kan ada lagu ya lagu gitu ya. Sekarang kalau spiritual ya itu kayak ruangan ke aku sendiri, ruangan berdiam. Gitu. Kalau Dolores Cannon tadi ya dia udah meninggal ya, semacam hipnoterapis gitulah gitu. Dia menjelaskan. Ya ada aku mencari penjelasan lain. Menurut aku kamu akan di-reveal engko ki piye nek kowe wis mati Mas gitu. Kalau menurut aku. Jadi nggak dapat kisi-kisi kita ya. Iya, aku mencari kisi-kisi gitu. Tapi ternyata di situ di-reveal. Pokoknya nek engko mati, kamu bangun kesadaran mati, nanti kamu di-briefing lagi lah istilahnya. Oh, di-briefing lagi. Nah, itu kan yang aku cari itu kisi-kisi atau pegangan engko ki piye loh, tapi sedangkan jawaban di bumi kan ada macam-macam. Oh, ini ada Tuhan ada dengan surga nerakanya, lalu enggak ini ada reinkarnasi, ada apalagi jawaban yang lain. Lalu gitu ada jawaban-jawaban seragam dari orang yang near death experience, yang mati suri, istilah mereka mengatakan pengalamannya serupa gitu. Ya aku sedang di satu titik pernah baca itu, tapi sekarang lagi capek karena akhirnya ada jarak yang tidak bisa aku praktekkan gitu istilahnya. Apa itu? Maksudnya? Yo ngawang Mas. Jadi nih. Belum nemu kayak aku di Bali itu udah ikut. Nah, apa aja pengalaman melukat aku pernah melukat yang sebelumnya kita ini jauh dari sesuatu di Jogja nggak apa ya, nanti kita kembali ya. Oh iya nggak apa-apa. Kan podcast bebas toh. Bebas ini. Ya, mumpung sama Mas Haji ini loh. Ini judulnya Pulinan Bebas soalnya. Bebas ya. Ya nggak apa-apa Mas, nyantai aja. Melukat di Bali. Karena melukat aku ya itu tadi mungkin tadi aku udah melukat itu udah. Terus yang istilahnya medis, psikolog, psikiater jalan. Oh ini juga. Aku sekarang tidur pakai obat sekarang, sedang dalam medikasi. Karena susah tidur, punya kendala tidur. Punya kendala tidur, belum ketemu ini juga apanya. Kenapanya? Okay. Lalu apalagi ya? Aku pernah hipnoterapi yang biasa pernah, hipnoterapi yang past life regression juga pernah. Maksudnya sempat iya, sejauh itu berarti sejauh ini. itu. Kalau kata Dolores Cannon itu apa yang masalah-masalahmu terjadi di kehidupan sekarang bisa jadi terpengaruh dari kehidupan lalu. Misalnya dia cerita ada seorang wanita yang sulit hamil gitu misalnya. Ternyata setelah melalui sesi hipnoterapi past life regression itu dalam kehidupan sebelumnya dia tuh keguguran Mas. Sehingga kekhawatiran itu terbawa sampai entity kehidupan yang sekarang. Reinkarnasi sekarang gitu ya. Itu sembuhnya hanya dengan closure, maksudnya wes kita ini tuh hanya terjadi di masa lalu. Ini tidak perlu dipikirkan sekarang, sudah lepas, sudah nggak ada hubungannya. Nah setelah dia memiliki closure itu bisa kemudian hamil gitu. Lalu ada juga yang ada orang bule, dia main ke Indonesia. Lalu setelah pulang dari Indonesia ke negaranya sendiri, dia mengalami pusing-pusing. Nah ternyata itu pada kehidupan sebelumnya dia adalah orang Indonesia. Oh ya? Jadi ada kayak tabrakan simulasi gitulah. Aku tidak mengatakan ini benar ya. Ini adalah hasil yang aku baca karena aku mergo mau iki golek apa lagu iki tak waca ada dorongan untuk kepengin tahu, cari tahu. Lalu ternyata Dolores Cannon itu dia punya murid-murid di seluruh dunia, dia mengajarkan sistem hipnoterapinya. Lalu dia di Indonesia juga ada ternyata di Jakarta Barat. Nah itu aku pernah ikuti past life regression gitu. Tapi nggak ngaruh juga, nggak. Sampai sekarang belum membantu ya. Hipno lucu ya, aku sebelumnya merasa hipnoterapis itu nggak sadar Mas. Aku pengennya 1, 2, 3 tidur, langsung tidur gitu ya. Pada tahun 1975 saya belum lahir. Itu kan you reveal the truth gitu. Ternyata setelah ikut hipnoterapi yang sesi pertama itu kok sadar ya, dia dibilang Mas ini sadar loh gitu. Jadi dia ya bayangkan Mas Adit berada di daerah yang
tenang apa suruh makan. Nah itu tuh suruh kayak membuat conversation, masalahnya apa, pertama kali masalah pertama keluar apa. Nah di situ suruh apa istilahnya ngobrol. Ada si Adit bijaksana, diciptakanlah sosok oleh hipnoterapis ini Adit yang bijaksana sama Adit kecil. Diminta ngobrol. Diminta untuk ngobrol, iya. Tapi kan itu aku sadar ya, maksudnya aku menerima brief gitu. Mas Adit sekarang Adit yang bijaksana, ya karena aku dikasih brief, aku bisa bekerja based on brief itu. Menurut Adit kecil ya dia masih rewel dengan masalahnya. Adit bijaksana dia memberikan nasihat. Tapi itu kayak aku mempupuk diri sendiri jadinya. Iya. Jadi belum ini ya, kayak belum cocok lah ya. Iya, hipnoterapis belum cocok. Ya, mungkin aku sekarang mau nyoba yang keretek-keretek. Oh, itu bukan spiritual ya. Itu. Iya. Belum tahu Mas? Belum. Nanti Mas Saji tahu tuh Mas. Pernah. Iya, nanti aku minta. Iya, itu ada chiropraktik itu istilahnya, chiropraktik ya. Ya itu. Jadi ada sisi aku yang mencari pokoknya sampai situ. Tarot barang, macam-macam berarti Mas pengalamanmu ya. Maksudnya memang ada dorongan untuk nyoba ini. Online tarot juga ada yang jadi di Bali itu tuh aku 3 Mas. Jadi pas dibandingin iki aku harus bangga opo guyu mbuh kita sudah nih. Jadi pas dimandiin kembang itu ini Mas, cuaca itu gemuruh gitu loh, mendung jadi kayak geledek. Si pembantu spiritualnya, wah kok geledekan gini Bu? Ya memang terjadi pada orang-orang yang spesial. Aslinya maut gitu. Itu terus apalagi ya, besokannya masih di Bali aku juga ketemu kayak tabib gitu ya, yang dia ada altar Hindu gitu ya dengan berbagai macam entahlah dupa apa ya gitu. Yang dia sebentar Mas Adit saya berbagi energinya. Ya gitu. Ditempelin kertas kuning juga. Itu paham. Terus habis itu aku melukat sendiri, kan driverku kan biasa nganterin orang melukat, terus ke pemandian apa gitu, dia yang bacain ada sesajanya, terus aku yang nyemplung gitu. Tapi after all that tuh aku nggak ngerasa apa-apa secara spiritual. Aku berharap satu, ketika melakukan upacara-upacara itu aku open ya, I'm open to any kind of help that will come. Tapi sehabis itu nggak ada apa-apa tuh. Tapi dari beragam pengalamanmu itu ada rasa itu membantumu dalam berkarya nggak Mas? Bukan spesifik nyiptain lagu ya, tapi dalam berkarya keseluruhan atau mungkin lebih pede. Itu benar-benar ruanganku yang lain, ruanganku di luar musik. Sesuatu yang lebih serius dari musik kalau aku. Kalau lebih ke personal, apakah itu semua juga kamu rasa membantu memulihkan batinmu atau menenangkan batin? Belum ada rasa. Ada apa sih ketika aku ikut, terus malam-malam ada cahaya putih, wing Mas Adit. Aku ada karena kamu tadi ikut sekarang tanyakanlah kepada saya apa yang ingin kamu tanyakan gitu. Tiba-tiba aku bisa ngelihat yang enggak gitu. Kan sama mabur seru kan ya. Bisa ngambang kan seru Mas gitu. Pindah kota kan nggak perlu naik pesawat, bisa mabur. Betul. Ya aku berharap dari rangkaian ini tuh belum ada. Belum sama sekali zero. Jadi akhirnya cuma checklist doang. Gua pernah ini loh, pernah ini. Jadi belum ada perbedaan sebelum dan sesudah melakukan itu dalam berkarya. Saat ini aku lagi nggak nyari apa-apa gitu, belum ada. Jadi kembali ke normalitas, tapi dalam diam ya aku selalu istilahnya ngandani semesta nih. Aku iki open yo, goleki lho dalam kondisi aku membangkang ya. Aku iki open goleki. If something has to come, then come to me, let me know. What should I do, which way, jalan apa. Itu tuh aku selalu berusaha open. Itu gak ada hubungannya sama bikin musik sih. From spirituality to family. Aku akan ngobrolin tentang keluarga. Sebelum berkeluarga kan sudah berkarya. Setelah berkeluarga kan terus berkarya. Ada perbedaan nggak Mas? Sebelum dan setelah
berkeluarga? Atau sebelum berkeluarga kayak kan lebih bebas waktu ya kan gitu. Kalau berkeluarga harus make sure bayarannya apik, Mas. Iya itu aja. Enggak ada. Aku sebetulnya Adelaide Sky jadi itu setelah berkeluarga. Jadi aku sebelum berkeluarga pun sudah mulai bikin musik demo, tapi kan perjalanan musik nggak smooth, nggak langsung hari ini kita bikin demo lalu besok diterima lalu besok manggung, nggak. Iya, apalagi di tahun itu kan. Iya, kalau tahun sekarang mungkin udah berbeda kan. Iya, perjalananku itu dalam musik, aku bikin demo setelah demo musik ya, demo musik, demo band itu setelah kelar kuliah tahun 99. Itu aku masih di Solo. PTPN, Mas. Waduh, PTPN. Salam dari Herman Jamboja. Radio klasik di Solo, Mas itu. Ya, dan penyiarnya itu harus SAS FM. SAS FM. Solo Baru. Ya. Di situ udah bikin demo di situ, tapi aku lalu keterima kerja di Jakarta, lalu aku pindah ke Jakarta 2001. Itu di periklanan, aku sempat kerja di periklan. Ngantor sebagai art director, tim kreatif. Jadi bikin iklan. Memang kreatif, Mas, hidupnya memang. Iya, memang. Cuman jiwanya di situ. Sekolah bodoh, Mas, aku, Mas. Ya, biasanya memang kreatif kan. Sekolah bodoh. Tapi dulu mereka dulu tidak pernah melihatnya sebagai itu malah jadi kendala kan, punya jadi lagu judulnya Seniman itu ya. Yang aku lari dari PR matematikaku. Ya dulu kan kalau waktu sekolah, terutama kita bicara tahun 80-an, 90-an, standar kesuksesan kan 10 besar di ranking, Mas. Ranking. Tanda kesuksesan kita adalah fisika, pinter matematika, kesayangan guru, jelehi kan. Iya. Pinter gambarnya ora ditung, gambarnya apik aja wes enggak masuk. Iya, enggak masuk. Atau ada itu jadi kita dicap sama. Iya, itu kan ya balik lagi ke pemrograman tadi kan, maksudnya masyarakat terkondisi untuk seperti itu gitu ya. Terus juga itu kan berarti kalau aku sadar berarti dulu tuh cara ngajari hafalan dan wes pokoknya niki terima gitu. Ini Budi. Ini Bapak Budi. Nggak pernah ada yang nanya Budi happy nggak dengan dirinya. Bapak Budi istrinya cuma satu apa ada istri kedua? Orang tahu ditekoni kan. Ini Budi, ini Wati, was pokok kabeh sing melu. Iya, jadi hafalan itu malah jadi nggak bisa diterapkan bisa diterapkan dalam kehidupan senyatanya kan, karena masalah-masalah hidup kan tidak bisa dijawab dengan hafalan gitu. Betul. Kan. Terus sama kita juga nggak kritis sama. Kalau ada situasi kan we don't ask questions kan. True. Berarti tidak ada perbedaan sebenarnya, Mas, ketika setelah berkeluarga sebelum berkeluarga. Aku pikir the right material aja ketika punya. Ketika aku di awal itu bikin musik, itu memang mungkin kualitas masih kacangan banget gitu ya, belum ada kansnya lah untuk berhasil gitu. Tapi lalu dengan seiring waktu, aku walaupun kerja di periklanan nggak pernah ninggalin gitar, Mas. Selalu genjreng, selalu hobi gitar. Itu mungkin sedikit banyak tanpa disadari ilmu bertambah gitu ya. Berapa tahun, Mas, kerja di kantor itu periklanan itu? Dan akhirnya kan memutuskan untuk enggak kan? Aku 2001 kerja di iklan sampai mungkin sekitar tahun 2017 juga. 2008 mulai bermusik lagi Adelaide Sky. Tapi masih ngantor karena bayarannya masih bagus gaji kantor. Itu kan yang maksudnya kalau ada transisi antara kita melakukan passion kita, maksudnya yang kan don't give up your day job itu loh. Ya itu maksudnya dilaksanakan dulu, misalnya terserah orang mau pagi kerja, pulang bikin catering apa gitu ya, tapi kan nggak bisa langsung overnight. Nah itu aku masa transisiku untuk dari
setengah di musik, setengah di kantor tuh lumayan, ada 3-5 tahun sampai 2017, sekitar 2017 2018 lah aku bisa mulai. Wes aku neng musik wae karo domblong, kalau rebahan orang ngopo-ngopo. Ya jadi gitulah. Ya kan dikenal dengan musisi kamar kan dirimu kan. Sesuatu yang mungkin lebih kecil. Betul. Gitu. Introvert aku Mas sajane. Oh ya? Iya, introvert. Kalau kata by world standard ya, maksudnya nggak suka keluar rumah, nggak suka ke rumah orang. Karena itulah terus kamu terdorong untuk istilah gawe musik lebih bisa jadi karena aku bikin sesuatu musik, yang kecil gitu. Aku bikin musik pun karena tidak punya teman-teman ngeband. Lalu kami tinggal di apartemen yang tidak begitu kedap suara, jadi nggak bisa memilih genre musik yang terlalu gedombrengan. Lalu aku juga orangnya simple, wes iki gitar karo vokal wae gitu. Sama nyanyinya juga lirih gitu. Tapi enak Mas suaramu. Ya, ternyata karakter suaramu itu meskipun lirih tapi enak gitu. Ya, itu tuh waktu itu aku bikin buat aku sendiri Mas. Rekam lagu tuh buat diri sendiri. Ya, jadi cuma ngurung-ngurungan gitu. Iya, ngurung-ngurungan. Jadi waktu itu ada kayak di orang-orang yang komunitas musik itu kan banyaknya gitaran atau ngebass atau yang berupa instrumen, tapi di satu titik itu ada teknologi sound card. Teknologi sound card itu yang dicolok di belakang komputer lalu kita bisa rekaman sendiri, nggak usah ke studio. Nah itu menurut kami waktu itu, wah rasa sewa studio iso rekaman sendiri. Nah, tak jajal kuwi. Meskipun ini noise di sekitar. Iya. Kalau apartemen nggak kedap suara itu tadi masuk. Tungguin malam jam 11 Mas, jam 11 ke atas, tutup jendela, matiin AC, agak sauna sedikit. Agak sauna sidik. Awal mulanya gitu ya. Iya, gitu. Jadi direkam aku dhewe. Terus aku kasihin ke beberapa teman kantorku. Wah apik ki Mas, yo terserah nih apik gitu. Terus satu CD waktu itu aku kirim ke radio. Nyebar itu terus ke radio itu mereka mau muterin dari situ sih. Satu di radio itu dia mau muterin di chart indie. Kedua lagu itu dipakai Mas Raditya Dika yang Adelaide Sky buat film pertamanya dia. Iya, benar. Kita bicara 2009 2010 mungkin. Nah dari situlah took off-nya. Baru kemarin aku ketemu Raditya Dika. Oh iya. Siap mantap. Oke. Seniman liriknya PR Matematika. Iya, jadi sesuatu di Jogja, kereta jam 4 Mas. Kereta jam 4. Kenapa Mas kereta jam 4 Mas? Enggak tahu, itu lirik yang pertama. Hei cantik, coba kau catat. Keretaku tiba pukul 4 sore. Udah aja di situ sebetulnya. Aku juga ngawur, nggak lihat jadwal KAI waktu itu. It sounds nice. Sangat cekele wae gitu istilahnya dia. 3 pukul. Kok nggak 3 sore? Orang pas. Enak jam 4 ya. Orang kan takut angka 4 tuh, jadi saya justru berani. Di lift itu nggak ada lantai 13. Ya kan lantai 4 itu apa ya? Kematian ya waktu itu. Iya. Ada kepercayaan seperti itu, tapi kan itu masih terbuka ya angka 13 gitu-gitu kan. Angka 4. Iya. 69 maaf. Oh, itu beda itu Mas. Jadi penentuan lirik pun juga ya udahlah sengalirnya, nggak ada. Iya, jadi nggak ada reason padahal. Nggak ada, jadi kertas gitu. Misalnya aku ada intro yang enak nih. Misalnya misalnya gitulah. Iya. Akunya apa ya? Ternyata hidup tak semudah membalikan tanganmu. Mungkin. Lalu loncat lagi ke chorus. Nikmatilah apa yang nanti dibawa lagi ya kan mulai keisi tuh. Jadi kan kalau secara kerangka iki tentang ini. Kalau misalnya udah kebanyakan diisi, ngisi-ngisi yang kosong cenderung lebih mudah gitu kalau aku bikin lagu. Jadi secara awal tuh kertas putih ya kosong ya, orang ngerti kok iki lagu tentang apa, monggo silakan. Semua lagumu alurnya gitu Mas. Bikin nadanya dulu. Iya. Baru yang carry terakhir gitu. Malah liriknya terakhir. Jadi kayak ada yang nyumbang lirik gitu, seru jadi. Iya. Dari nada baru ke lirik dan liriknya mengikuti nadanya berarti. Mengikuti nadanya. Mengikuti ambience nadanya kan. Mengikuti.
solmisasi nadanya iya. Itu juga iya ambience. Jadi kadang ketahuan, wah ini lagu tentang duduk-duduk menanti, oh ini lagu tentang kekecewaan, oh ini lagu tentang keoptimisan, itu berarti sih ada itunya. Ya, tema besar. Sebagai penyanyi, kalau perjalanan hidupmu Mas, lagu yang cocok jadi soundtrack perjalanan hidupmu Mas? Oh, Yesterday, ding ding. Boleh lali judulnya, baru kemarin dinyanyi di Jogja. Love is such an easy game to play. Gitu. Kayaknya kemarin tuh gampang tuh, saiki kok angel deh. Saya kesini kok saya mumet tahu gitu. Butuh. Now I need a place to hide away. Mulak ora tau nanti. Karena delik terus ya gitu ya. Suka Beatles memang. Suka karena dari kecil bokap walaupun bukan musisi, dia supply terus tuh, dia suka musik. Jadi dia masih kaset ya dulu. Kaset masih ya. Kaset. Jadi diputer ngene ya, ngelokor Mas. Betul, ya, dengan pensil. Ya. Golek lirik, play, pause, play, pause. Berarti kalau di Solo beli kaset di mana? Pasti gitu ya? Aquarius kayak di itu loh ya, di Jalan Slamet Riyadi tuh. Itu ada. Perempatan hotel itu kan. Samiluas, seberangnya Samiluas ya. Itu ada salah satunya. Sama di kayak sekitar Mangkunegaran tuh ada tuh. Atau kaset. Cincinya hotel apa sih, hotel yang di Mangkunegaran tuh juga ada hotel. Aku lupa namanya. Lupa ya. Iya, itu kaset ya, ya kaset. Tapi yang tenar ya itu yang Slamet Riyadi seberang Samiluas itu. Iya. Ya, lampu merah belok kiri kalau dari arah mana ya? Arah ini Tahu Kupat. Iya. Ya, arah Masjid Solikin, Monumen Pers. Iya, rel ini nggak ngerti kalau yang di Gak apa-apa, ini buat teman-teman yang nonton dari Solo mungkin kan tahu akrab dengan situasi itu. Menurut seorang Aditya Sofyan, kesehatan mental ini ngaruh nggak Mas di hidupmu? Kesehatan mental ngaruh ya. Cuman jadi masalah yang apa istilahnya, suatu benda yang masih baru gitu istilahnya. Kesehatan mental perlu sekarang juga orang masih apa ya, antara abstrak iya, antara self diagnose iya. Sedikit-sedikit lo nang TikTok ketika hidupmu gelap, oh iki aku iki, berarti aku terkena gitu. Jadi masih itu juga abstrak kan kesehatan mental, mungkin karena opo tenanan dia punya apa istilahnya, kalau dari psikiater kan punya term-termnya disorder gitu. Disorder itu atau apa emang kamu gitu. Cengeng gitu kan gitu kan nggak tahu juga, mungkin sekarang juga ada kesan wah nek aku mental healthy keren loh iso upload sesuatu. Wah, itu juga bahaya itu, bener gawat tenan. Ya, mental health itu perlu, tapi juga perlu adanya sistem pengecekan yang yang bisa dibilang rutin bisa dibilang bersahabat maksudnya kita normalize lah check up your mental health gitu. Tapi ya senormal orang ngecek gigi mungkin, senormal orang maksudnya enggak, atau cek lab ya, cek darah gitu kan. Cek aja mungkin sebulan sekali gitu, just to make sure ya kamu sehat, kamu tidak self diagnose, kamu enggak cuman berpura-pura punya mental health issue hanya untuk pengen konten TikTok mau payu apa-apa. Iya, sebagai identitas saja gitu kan. Kita perlu diagnosa yang benar lah dari praktisi. Kalau di hidupmu sendiri pernah ada pengalaman terkait kesehatan mental Mas? Kondisi mental aku kan pernah konseling juga ya? Psikolog ya. Psikolog 2, psikiater, sekarang psikiater aku yang kelima. Masalah biasalah rumah tangga, percintaan dan kekhawatiran hidup dan karir itu. Iya udah pernah. Psikiater ya itu psikolog lebih ke marriage counselor gitu. Psikolog yang kedua kayak psikolog baru magang itu dikasih tahu laptop ini Mas cara bernapas. Alah kamu baru lulus psikolog mungkin psikolog ya. Balik ini. Psikiaterku yang pertama kayak nyepelek gitu kayak ini kayak bocah
bocah 18 tahun jatuh cinta aja ini itu juga gitu. Jadi kayak kok gini banget sih gitu. Psikiaterku yang kelima ini yang cocok Mas, karena dia gak banyak ngomong, ngasih aku obat aku bisa tidur. Karena ada gitu. Kendala tidur itu Mas. Ada kendala tidur, ada antidepresan. Lucu ya ada dok. Nggak tahu ya, aku dapat antidepresan sama obat tidur. Kendalaku memang obat tidur. Wah, kalau nggak sampai obat tidur aku bisa tidur jam 3 pagi, 4 pagi sampai jam 8 pagi aku tidur. Dan baru bangun jam 4 sore. Dan itu kalau nggak pakai obat itu? Kalau nggak pakai obat. Kalau nggak pakai obat tidur baru jam 8. Nanti akan merembet ke jam 8 pagi, jam 9 pagi baru bisa merem. Baru bisa tidur. Ya, padahal aku berbaring gelap-gelapan tuh dari jam 2 malam. Itu nggak bisa tidur. Nggak bisa, udah struggle aja pokoknya. Jam 8 itu dengan kepala yang sangat berat, sangat nggak enak tidur. Terus jam 4 sore itu aku udah ke dokter ahli tidur, udah tusuk jarum. Air ruqyah Pak Ustadz juga udah saya minum. Sampai di sisi itu juga ya. Ketemu juga kenapa? Akhirnya aku ketemu psikiater yang ngasih antidepresan sama obat tidur, itu works. Jadi aku jam 2 pagi bisa tidur. Jadi I sleep on demand sekarang. Sleep on demand. Wah, itu enak banget. Dan itu pas yang kalau nggak pakai sleeping pill itu mimpinya nggak enak terus Mas. Mimpinya tuh pokoknya absurd, ora enak, sepanjang tidur bangun-bangun capek. Nah ini kalau yang sama obat udah dalam sejam minum pasti ngilang. Bangun-bangun udah pagi, wis ora kelingan apa-apa, wah gitu. Tapi dokternya cuma bilang, wah ini ya paling lama 6 bulan ini untuk mengkonsumsi obat terus-terusan karena harus ada. Ya di luar itu juga aku harus olahraga katanya apa segala macamnya, itu juga aku lakukan, aku nge-gym juga kan. Walaupun ora ketok ini. Belum six pack ya. Belum, soalnya masih tinggi doyanku makan daripada nge-gymnya. Itu sampai mana tadi kok aku lali. Terkait dengan tadi gangguan tidur. Iya, gangguan tidur di situ. Kalau pakai obat udah bisa. Kalau dari dinamika hidupmu terus perjalanan hidupmu sampai sekarang ini Mas, prinsip hidupmu Mas yang kamu rasa gara-gara aku punya prinsip itu sehingga aku bisa sampai sekarang? Skala ini aku belum punya prinsip sih. Aku berharap dari seeking something tadi aku ada prinsip, ternyata dari seeking pun masih sebuah proses ya, mencari. Atau justru memang mungkin sebenarnya iya, enggak tahu pripun Mas. Atau justru yang dicari itu memang sebenarnya sebuah ketidaktahuan gitu Maksudnya memang itu tidak akan bisa kita temukan gitu. Gitu nggak sih Mas? Bisa jadi juga nggak apa-apa. Jadi mencoba kan apakah aku ke dunia ini datang tidak dalam keadaan membangkang, tapi kan karena banyaknya informasi. Ono sing wis ini sing bener antara orang yang religius, antara orang yang spiritual sama yang tidak sama sekali gitu kan. Itu kan pendapat mau nggak mau. Itu pendapat. Aku masuk dalam bukan keadaan membangkang, tapi kan sini sing religius tak rungokke sik, sing di tengah-tengah orang ngopo-ngopo tak rungokke sik, sing spiritualis sini opo wae tak. Ya gitu. Jadi merasa seeking, cuman sekarang agak kepental ke tengah nih, yang lagi nggak nyari apa-apa gitu, karena setelah aku cari malah jelimet juga gitu. Tapi malah bener mungkin tidak untuk dicari, dilakoni wae, itu mungkin bisa jadi gitu. Mungkin juga itu untuk malah belajar nyaman dalam ketidaktahuan itu ya. Dilakoni wae, rasa tekon-tekon. Tidak semua itu harus bisa ada jawabannya. Tidak semua itu segala sesuatu pasti ada hikmahnya, belum tentu rasa mau goleki. Memang gitu, kamu nggak usah gelisah mencari gitu. Mungkin dilakoni wae, rasa gelisah mencari, memang begitu keadaannya. Apakah itu prinsip untuk saat ini ya? Tapi aku itu rasa melo-melo juga. Kamu punya berani untuk istilahnya melihat kowe iki asline sapa koyo piye. Sadar bahwa peradaban itu koyo pabrik gitu ya, jeglak-jeglok ya, kayak istilahnya ya, kamu
hidup, sekolah, lulus, S1, S2, S3, kerja, kawin, nikah, punya anak, mati gitu. Itu pabrik gitu. Kamu nggak usah ikut-ikutan itu kalau memang itu bukan kamu. Rasa melu-melu template. Iya, ada standar-standar masyarakat yang Iya, soalnya ada ketenangan tersendiri ketika kita aku ki ngene lho wonge gitu. Aku ki ngene lho, dadi tak goleki ekosistem yang ekosistem yang relevan sama aku gitu. Ya mungkin sekitar itulah prinsip-prinsip hidup. Iya. Meskipun tadi walaupun pasti akan berubah nanti kan umur. Ya tetap ada perubahan juga. Meskipun tadi ada obrolan tentang ya ada kalanya kita tidak perlu mencari sesuatu, tapi kembali lagi ini pertanyaan terakhir Mas. Sesuatu di Jogja, sesuatunya itu apa Mas? Kalau menurut Mas Aditya Sofyan kan sesuatu di Jogja. Sesuatu tuh kisah cinta Mas. Kisah cinta, kisah cinta yang sampai saat ini belum terkejar, masih menunggu dan menanti. Itu sebenarnya itu di lagu itu menanti. Kenapa kok kejadian? Sudah ditunggu aja, tidak usah dicari jawabannya. Gitu. Sesuatunya itu kisah cinta sebetulnya. Tapi bagi orang bisa keluarga, bisa kawan, bisa memori. Kalau aku kebetulan kisah cinta. Ya, pertanyaan terakhir tahu ya, ada satu lagi Mas, satu segmen ini. Jadi di Pulinan Selaras ini Mas. Itu ada strangers support strangers. Nah, ini ada surat dari narasumber sebelumnya. Maksudnya anonim. Jadi bukan episode sebelumnya tapi produksi sebelumnya. Bu Sengdi. Nggak tahu. Jadi ini nggak ada namanya. Silahkan dibuka dan dibaca Mas. Oke, siap. Nanti aku juga minta tolong habis ini Mas Adit nulis juga untuk ini narasumber teman ngobrol selanjutnya. Dear kamu yang baca surat ini, tahu nggak kalau pengalaman ke dalam diri itu adalah proses yang bikin kita kayak roller coaster. Ya, memang setuju. Kok selaras ya? Naik, turun, kadang ada yang sampai muntah. Apa nih? Perjalanan ke dalam diri. Dalam diri. Perjalanan ke dalam diri itu apakah tadi yang saya sebutin be true to yourself apa golek kenapa kejadian ini menimpaku ngono ya. Tapi percaya deh hasilnya worth it banget. Jadi carilah perjalanan ke dalam diri. Tapi percaya deh hasilnya worth it banget karena kamu bakal nemuin sejatinya cinta dari Yang Maha Pencipta. Kecuali kamu ateis. Setiap kita klaim udah berhasil pasti bakal diuji. Tapi setiap ujian yang datang hanya untuk memproses diri kita lebih baik lagi. Bisa dibaca Mas, tulisannya agak enjoy the journey. Banyak berdua. Tulisannya agak banyak berdoa. Banyak berdoa. Dimarahin Ibu bahasa Indonesia ini. Banyak berdoa karena yang bisa bilang karena yang bisa ada titiknya M-nya. Bahasa Jerman kali ini Mas. Karena yang bisa Prancis mungkin ya, bahasa Prancis. Lihat bilang hasil cuma ini juga aku nggak bisa baca. Raya kehidupan. Maha mungkin. Mas nggak baca. Karena yang harus diulik ini teka-teki ini. Puzzle. Sesuatu. Karena yang bisa terlihat bilan BILAN. Bilam. Soalnya yang nulis tadi itu juga merasa karena yang udah lama nggak nulis ini kan. Karena yang bisa hasil cuma yang punya kehidupan. Itu punya Mas. Jangan lupa bersyukur. Kami mengucapkan selamat ibadah puasa. Terima kasih matur nuwun Mas Aditya Sofyan. Mantap sekali. Siap. Nanti aku minta alamat kretek-kreteknya itu.
Buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir obrolan ini, semoga obrolan kami bisa membantumu menyehatkan mental dan memulihkan batin ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya.